Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini bersama-sama untuk memuji, menyembah nama Tuhan kita. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Kau sekali lagi mengizinkan kami Tuhan untuk datang ke altar-Mu, menikmati hadirat-Mu bersama-sama di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang sudah Engkau berikan. Dan Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan beracara di atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan mengambil saat teduh kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan merendahkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah. Tuhan kita yang layak kita puji. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Tuhan kita. Sebab kemegahan-Mu Tuhan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya besar. Tuhanku besar Allahku.
bisa menikmati udara segar yang Tuhan sudah beri. Bersyukur kalau ketika kita membuka mata, ada orang-orang terkasih di hadapan kita. Mari kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah beri untuk setiap kita. Mari kita bersyukur atas kebaikan yang Tuhan sudah buat untuk setiap kita. Atas setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita katakan besar Allah. Besar Allahku. Ya Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Sekarang mungkin bisa buka maskernya sebentar dan kasih senyum kanan kiri, katakan shalom. Puji nama Tuhan. Allah kita, Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Walau lewati lembah kegelapan sekalipun, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan
Kembali hati kami penuh ucapan syukur ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Kehadiran-Mu memulihkan kehidupan kami. Kehadiran-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami. Kehadiran-Mu menerangi jalan-jalan kami. Kehadiran-Mu membawa perubahan yang besar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami yakin dan percaya, waktu Engkau hadir di tempat ini, kami yang sakit menjadi sembuh. Waktu Engkau hadir di tempat ini, kami saat ini yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Waktu Engkau hadir saat ini, kami yang dalam persoalan keluarga, permasalahan rumah tangga, dipulihkan, dirukunkan, disatukan, bahkan kehidupan kami diberkati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau memberikan hati kami sebagai bejana yang siap ditaburi oleh benih dari sorga, supaya hidup kami lebih berarti dan kami lebih menikmati kasih itu semakin besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah pikiran kami rendah hati, jadikanlah hidup kami berserah, dan rema itu akan mengubah kehidupan kami, rema itu akan menuntun kehidupan kami, rema itu memberikan jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Allah yang Maha Tinggi, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali saya menyapa jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan dengan Shalom Aleichem Besem Mashiach. Salam sehat selalu, salam kasih, salam sukses, dan diberkati Tuhan selalu. Amin. Kembali lagi saya mengatakan kelanjutan tadi pagi, bahwa kita ini bangga menjadi orang Kristen. Kita ini istimewa menjadi orang Kristen. Karena apa? Kita ini menyembah Allah, yaitu sesembahan, sebagai sesembahan seluruh umat manusia di dunia, yang waktu itu pada zaman Bapak Abraham hanya mengenal sebagai Elohim, sesembahan manusia. Dan kita setelah menjadi Kristen, ternyata di dalam kekristenan itu kita disingkapkan rahasia ilahi. Kita mengenal Elohim itu, kita mengenal Allah itu, kita mengenal sesembahan itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, itu adalah rahasia ilahi yang sangat besar, saudara, yang hanya kita pelajari di dalam kekristenan, ya, yang hanya kita ketahui di dalam kekristenan. Dan kita tahu bahwa Alkitab kita ini adalah Alkitab yang istimewa, Alkitab yang luar biasa. Ya, bagaimana tidak luar biasanya Alkitab kita ini? Dengan 66 kitab dan 40 penulis dalam kurun waktu yang berbeda, baik zamannya, tahunnya, penulisnya, latar belakangnya juga berbeda. Dari 40 orang beda-beda latar belakangnya. Tetapi Alkitab kita menceritakan yang sama, memberitakan berita yang sama, yaitu tentang kasih. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu bicara masalah
kasih. Sehingga tadi pagi sudah saya katakan, oleh sebab itu menurut firman Allah Alkitab ini, dunia ini telah di-casing dengan kasih. Dunia ini telah ditutup dengan kasih. Dunia ini dibungkus dengan kasih. Oleh sebab itu tadi pagi sudah saya sampaikan bahwa kasih itu bukti nyata mulai Elohim, kemudian Sang Putra Yesus Kristus, setelah Allah yaitu firman itu telah turun menjadi manusia dan mulai mengimplementasikan kasih di dunia ini secara nyata. Loh saudara, luar biasa bukan ya? Kalau di dalam lain-lainnya ya, firman itu jadi buku, jadi kitab suci ya, di dalam Alkitab diberitahukan bahwa firman itu sesuai Injil Yohanes 1 ayat 1, di sana firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan dialah Yesus Kristus ya. Firman jadi manusia. Puji Tuhan. Kalau tadi kita sudah belajar yaitu fase perjanjian lama, fase perjanjian baru zaman Yesus Kristus, sekarang kita akan melihat fase kerajaan Allah. Tadi dikatakan di dalam Injil Yohanes atau di dalam Injil Matius tepatnya dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Allah dari kerajaan surga, Yesus dari kerajaan surga, telah menyatakan dan menunjukkan kasih-Nya kepada seluruh dunia. Dan saat ini adalah masa kerajaan Allah itu, fase ini. Sebab itu kata Yesus, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kita sedang berbicara kerajaan Allah. Diberikan kepada apa? Suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Dan hanya orang-orang yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, kalau engkau percaya kepada anak, maka engkau akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Engkau menjadi anak-anak Allah. Berarti apa? Engkau adalah anak-anak kerajaan itu. Oh, kalau waktu itu Matius dituliskan hanya untuk orang Yahudi, yaitu Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, diambil oleh Allah dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan. Menghasilkan buah kerajaan. Saudara adalah bangsa lain. Saudara bukan bangsa Yahudi. Dan Allah itu memberikan kerajaannya kepada kita, bangsa-bangsa ini, untuk menghasilkan buah kerajaan Allah. Dan kita inilah adalah orang-orang zaman kerajaan Allah yang harus apa? Yang harus menghasilkan buah, saudara. Yang harus menunjukkan pengkarakteran, yaitu buah kerajaan itu menunjukkan bahwa kita ini orang-orang kerajaan Allah. Pohon dikenal dari buahnya. Itu akan menunjukkan bahwa kita ini orang kerajaan Allah atau bukan apabila kita menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Ya, akan nampak. Kemudian dikatakan juga bahwa ini adalah fase kerajaan Allah. Markus pasal 9 ayat 1. Kata Yesus lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya. Kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya, disaksikan oleh orang-orang yang waktu itu disampaikan di bait Allah. Orang-orang itu ada yang tidak akan mati. Setelah mereka melihat kerajaan Allah, mereka baru mati. Dan pada waktu Yesus datang itulah firman Tuhan dikenapi. Roh Tuhan ada padaku. Itu katanya Tuhan Yesus, saudara. Dan kerajaan Allah itu dikenapi. Dan orang seluruh manusia melihat bagaimana kerajaan itu mulai mengaplikasikan, mulai mengactionkan dirinya. Dan membuktikan kerajaan Allah itu hadir. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah zaman kerajaan. Dikatakan oleh sebab itu di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, nyata bukan? Waktu Yesus hadir di dunia, Yesus mulai mengajarkan, yaitu doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu pertama kali diajarkan, yaitu kerajaan Allah hadir. Sehingga apa? Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu selalu mengundang kerajaan Allah hadir, sehingga kerajaan itu bermanifestasi di dalam kehidupan orang percaya. Orang yang percaya dalam Yesus berarti orang-orang kerajaan Allah, selalu mengundang kerajaan Allah. Ini nyata saudara, bahwa kerajaan Allah hadir di dalam pribadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga orang Kristen yang ada saat ini adalah orang-orang yang meneruskan dan harus meneruskan, yaitu hukum kerajaan Allah. Hukum kerajaan Allah. Kita harus meneruskan hukum kerajaan Allah. Sedikit saudara, saya kemarin ketemu, ya, ini sedikit kesaksian. Waktu saya ketemu dengan salah satu seorang teman lama, ya, teman lama, dia berkata begini, walaupun lama dia tidak pernah ke gereja, tapi dia percaya Yesus. Dia bilang gini, Pak, saya itu baru tahu bahwa Yesus itu memang luar biasa. Loh, gimana ceritanya kok begitu? Kan begini, saya berkunjung ke saudara saya. Kemudian saudara saya itu punya kepinteran. Kenapa? Pinternya itu dia baru dibuka katanya, apa cakranya dibuka. Terus waktu cakranya dibuka, dia bisa membaca sesuatu tanpa melihat. Terus saya diginikan, ayo coba tesin dia, pasti bisa. Dites gimana? Oh ya, dites, penasaran. Ya, akhirnya tes, dia nulis di sebuah kertas, sebuah tulisan, dia nulis. Sudah, kau baca. Itu orang yang nebak itu, saudaranya itu tutup matanya semua, dia bilang, dia bisa baca, beras. Duh, bisa sungguhan nih. Ah, penasaran aku, mungkin kebetulan. Nulis lagi dia, tulis lagi, ya, terus tulisan lagi, disuruh baca lagi. Dengan mata tertutup, bisa baca lagi. Wah, dia mulai percaya. Kok saya hebat itu ya? Terus kuasa yang mana? Akhirnya dia bilang gini, aku penasaran. Sekali lagi. Terus sekali lagi dia tulis. Yaitu ditulis di kertas gini, Yesus. Waktu ditulis nama Yesus, itu saudaranya matanya diucek-ucek gini. Aku kok enggak bisa baca. Enggak kelihatan. Terus sampai mamanya bilang, ayo kamu tebak. Enggak bisa, Ma. Masa enggak bisa? Terus apa tulisannya? Itu hanya silau, hanya cahaya tok. Aku silau, enggak ketok. Tulisannya enggak ketok. Terus langsung itu teman saya itu bilang gini,
Dibuka, setelah dibuka matanya ditunjukkan tulisannya. Ini tulisanku, nama Yesus, saudara. Waduh, saya mendengar itu, saya betul-betul bangga jadi anak-anaknya Yesus, saudara. Ternyata nama Yesus itu nama yang ajaib, saudara. Nama Yesus itu nama yang penuh kuasa, saudara. Siapapun, bahkan roh-roh yang lain pun tidak akan bisa menembus nama Yesus. Oleh sebab itu kita jadi orang Kristen adalah orang istimewa, ya. Bangga ya jadi orang Kristen. Kita ini orang Kristen luar biasa. Kita orang kerajaan Allah, orang kerajaan Allah. Maka banggalah saudara menjadi orang-orang kerajaan Allah, ya. Sehingga di sini dikatakan bahwa orang kerajaan Allah harus meneruskan hukum kerajaan Allah, yaitu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, kalau saudara orang-orangnya kerajaan Allah, berarti saudara kita mengenal Allah. Maka kalau kita mengenal Allah, kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi. Sebagaimana Kristus telah mengasihi, maka hidup kita harus mengasihi. Orang mengasihi itu saudara, orang selalu yaitu memberikan simpati kepada orang lain secara tulus dan jujur. Orang mengasihi itu bukan cuma di kata-kata, tapi di perbuatan kita, di sikap tingkah laku hidup kita. Saudara, dan orang yang mengasihi itu orang yang penuh belas kasihan, orang yang peduli. Sebagaimana Allah yaitu Sang Elohim itu peduli kepada Sarah yang teraniaya, yang terhinakan, yang tertindas, yang terisolir. Oh, itu yang menjadi selalu rugi. Allah peduli. Orang mengasihi itu penuh dengan kepedulian. Saya biasa kalau doa subuh itu saya selalu pakai baju rangkap. Yang dalam itu baju hangat. Saya pakai baju hangat, kemudian setelah baju hangat, karena saya naik motor pergi doa, saya pakai jaket. Kemudian kemarin tepatnya hari Jumat, saya doa pagi. Doa subuh di gereja. Kemudian setelah doa subuh, kemudian selesai, saya ke sepeda motor saya, kemudian orang itu bilang begini, dia menghampiri saya. Saya juga tidak kenal bapak ini, ya. Dia cuma bilang, "Pak, ya, bapak punya jaket." Lek nggak ngomong nggak punya kan yang bohong. Lalu di sepeda motor saya ada jaket, dia juga lihat jaket saya. Kenapa Pak? Bapak lihat nggak jaket saya sobek semua. Saya sudah nggak punya jaket lagi kecuali yang sobek. Jadi saudara, jaketnya itu, aduh kasihan banget gitu loh. Kasihan banget. Nah ini kita seringkali ya melihat orang itu bilang, aduh sakno ya, kasihan ya. Itu jaketnya apa? Dari sini ke sini di tali rafia saudara. Ini di tali rafia ada 3 tali rafia. Jadi kancingnya. Waduh, saya bilang gini. Ini jaket adalah jaket kesayangan. Ini jaket saya beli 2. Anak saya yang laki-laki 1 sama saya. Kembar jaket itu. Dan jarang saya pakai. Kecuali nanti keluar bareng dengan anak saya, kami pakai couple. Jarang. Dan ini kok ya saya pakai, terus kok ya orang itu tanya jaket, terus akhirnya ini jaket saya, ada jaket, pakai saja ya, daripada cuman mulut saya cuman ngomong kasihan ya, jaketnya ditaleni rafia, jaket saya tak kasihkan. Kemudian saya begini, saya pulang jadi nggak pakai jaket. Lalu saya naik sepeda motor, saya bilang sudah Pak, saya takutnya kalau saya naik motor duluan, takutnya dia lihat loh kok Pak, Bapak nggak pakai jaket kok jaketnya dikasih saya, nanti dibalik no saudara. Takut saya dikembalikan, saya diem aja sampai bapak ini sudah Pak, jaketnya dipakai, sudah segera pulang. Ya Pak, ya kok nggak suwi-suwi, nggak di starter saudara, sepeda motornya tak tunggoi. Kemudian akhirnya bapak itu pulang. Setelah pulang baru saya starter sepeda motor. Saudara, kasih itu peduli saudara.
Kasih itu perbuatan, bukan perkataan. Nah, kita adalah orang-orang kerajaan Allah, maka kita harus mengasihi, harus peduli kepada orang lain, peduli kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, saudara, dalam Injil Markus dikatakan demikian. Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini dikatakan yaitu Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Allah itu Tuhan dan Tuhan itu, Allah itu Esa. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Dikatakan dengarlah Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Daripada kedua hukum ini. Saudara, kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama manusia. Bahkan dirangkum di dalam surat 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Bahwa iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari keduanya, dari ketiganya adalah kasih. Yang paling besar adalah kasih. Iman itu adalah hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita percaya kepada Allah, bagaimana kita memuliakan Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, kita beriman kepada Allah, saudara. Kita beriman, pengharapan kita kepada Allah, tetapi kalau kita nggak punya kasih, firman Tuhan katakan nggak ada gunanya. Saudara, kita bisa beribadah siang malam pagi petang kepada Allah. Kita bisa berdoa bahkan berpuasa siang malam pagi petang. Mungkin kita bisa mengungkapkan bahasa-bahasa malaikat sekalipun. Tetapi kalau kita nggak punya kasih, nggak mengasihi, itu nggak ada gunanya. Ingat loh yang berkata, itu yang berkata Yohanes. Ini Yohanes berkata murid Yesus. Ia bersama-sama dengan Yesus, selalu bersama-sama dengan Yesus, selalu mengiring Yesus. Dia berkata, Allah itu kasih. Dia bersama-sama dengan Yesus dan dia berani berkata, Allah itu kasih. Oleh sebab itu, kamu harus saling mengasihi. Yang berkata ini Yohanes, saudara. Yohanes langsung muridnya Tuhan Yesus. Coba. Lah kalau muridnya Tuhan Yesus nggak dipercaya, yang saudara percaya siapa, saudara? Iya kan? Ini muridnya Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama. Dia tahu kebiasaan Tuhan Yesus bagaimana, kehidupan Tuhan Yesus setiap hari bagaimana. Dia tahu, dan Yohanes inilah yang berkata bahwa jika engkau tidak mengasihi, maka engkau tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Luar biasa. Allah adalah kasih. Ini yang kita pelajari dan ini kita adalah orang-orang apa? Orang-orang kerajaan Allah. Dan kalau orang-orang kerajaan Allah harus menyatakan kasih, saudara. Harus menyatakan kasih, saudara. Bahkan di sana Paulus mengungkapkan yaitu dalam surat 1 Korintus, apa itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong, kasih tidak iri hati. Saudara, itu adalah kasih itu yang harus ada dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan
3 hal yang dirangkum dalam surat 1 Korintus 13 tadi. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara punya iman luar biasa. Oh, punya iman bagus. Apalagi imanmu sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Saudara mendoakan orang sakit langsung sembuh. Saudara mendoakan orang lumpuh langsung berjalan. Saudara mendoakan orang buta bisa melihat. Saudara mendoakan orang tuli langsung mendengar. Oh, itu sangat bagus sekali. Tetapi kalau engkau enggak punya kasih, engkau sama dengan tidak mengenal Allah, saudara. Berarti apa? Harus mengasihi. Jadi enggak usah bingung, saudara enggak usah bingung seandainya saudara enggak bisa berdoa seperti orang-orang lain. Seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, seperti pelayan-pelayan yang lain, oh bisa doakan, sekali doakan sembuh, terus kemudian sekali doakan orang lumpuh bisa jalan. Saudara, oh aku enggak punya iman seperti itu, aku enggak punya kuasa seperti itu. Oh saudara minder, enggak usah minder saudara, enggak usah minder. Yang penting saudara punya kasih. Saudara ingin doakan orang lain sakit, doakanlah dengan kasih. Saudara ingin doakan orang lain yang susah, doakanlah dengan kasih. Waktu kasih itulah yang akan menyembuhkan mereka, membalut mereka, menjamah mereka. Karena apa? Allah kita adalah yang Allah penuh kasih. Mari mengasihi saudara. Oh saudara punya pengharapan yang luar biasa. Orang berjalan penuh dengan optimisme yang tinggi. Tidak pernah berputus asa. Dikenal orang-orang, oh Anda adalah orang yang ulet sekali. Sangat ulet, jatuh bangun, tetap gigih. Tetap semangat, itu bagus. Tetapi tanpa memiliki kasih, itu sama dengan tidak mengenal Allah. Sama dengan tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, bahwa dunia ini telah dibalut dengan kasih. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita jamah, mari kita balut hidup kita. Kita mengimplementasikan kasih di dalam kehidupan kita setiap waktu. Setiap saat, setiap hari. Karena apa? Itu adalah hukum yang terutama. Hukum yang terutama dan utama, saudara. Tidak ada yang lain. Mari kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Sehingga karena dunia ini sudah dibungkus, dunia ini dikemas, dunia ini dibalut dengan kasih. Mari kita orang-orang kerajaan Allah menyatakannya, mengimplementasikannya. Dikatakan Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan tidak membongkar serta mencurinya. Ya, sampai di situ. Inilah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan bahwa waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan itu, firman Tuhan katakan, kumpulkan bagimu harta di sorga. Coba kita melihat Injil, yaitu kitab surat Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Wahyu 13 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maaf, Wahyu 14 ayat 13 terbalik. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan mereka menyertai mereka. Jelas bukan? Berbuahkan, membuahkan, menghasilkan kerajaan Allah. Pohon dikenal dari buahnya, saudara dikenal dari perbuatannya.
Oh, jangan kita berkata Kristen kalau perbuatan kita bukan seperti Kristus. Jangan kita berkata anak-anak Tuhan kalau perbuatan kita gak seperti orang-orang kerajaan Allah. Kita menyatakan kita berlaku sebagaimana Kristus telah menuntun kita, maka perbuatan-perbuatan kita itu merupakan buah-buah yang kita hasilkan di muka bumi ini, dan itu akan menyertai kita, Kita sebagai orang percaya dikatakan di sini, yaitu begitulah kasih ketika ia terurai jadi perbuatan. Ukuran integritas kasih adalah ketika ia bersemi dalam hati, berkembang dalam kata, terurai dalam perbuatan. Itulah kasih. Saya ulangi, begitulah kasih ketika ia terurai jadi perbuatan. Ukuran integritas kasih adalah ketika ia bersemi dalam hati, berkembang dalam kata, terurai dalam perbuatan. Marilah kita nyatakan kasih itu kepada dunia. Kita nyatakan bahwa hidup kita mengenal Allah yang mengasihi kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini jika ada hidup saudara masih menyimpan rasa sakit hati, menyimpan marah, menyimpan dendam, menyimpan kecewa, oh saudara, saat ini saudara yang saat ini hadir adalah orang-orang kerajaan Allah, mulai berkata, Allah ampuni aku, Tuhan ampuni aku tidak mau tidak kau kenal, aku mau kau kenal. Saudara, sebagaimana surat Galatia, saudara-saudara adalah luar biasa. Setelah saudara mengenal Allah, terlebih saudara dikenal oleh Allah. Allah akan mengenal saudara melalui sikap hidup kita, melalui perbuatan kita, dan itu akan kita bawa sampai istirahat di sorga yang indah dan mulia. Mari kita melakukan kasih itu. Kita mengenal Allah, kita harus melakukan hukum kerajaan Allah, yaitu kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Saudara yang saat ini ada dendam, sakit hati, marah, entah sama orang tua, entah sama teman, atau sama keluarga, sama suami, sama istri, katakan, Tuhan ampuni aku. Aku adalah orang kerajaan Allah. Aku bukan anak-anak iblis yang harus dendam, sakit hati, marah dan dengki. Tapi aku adalah orang-orang kerajaan Allah yang harus mengampuni dan mengasihi. Oh, aku yang saat ini tamak dan kikir, Tuhan ampuni aku. Aku adalah orang-orang kerajaan Allah yang harus mengasihi dan peduli kepada orang lain. Aku yang saat ini perhitungan, suka hitung-hitungan. Oh Tuhan, saat ini ampunilah aku. Aku mau kau berkati, aku mau menjadi bagian kerajaan itu, dan aku mau benar-benar menjadi orang kerajaan Allah. Kita pujikan itu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Saudara yang terkasih dengan Tuhan, secara pribadi, mari kita secara pribadi berdoa kepada Tuhan, mengatakan hal ini kepada Tuhan. Jika masih ada saudara sakit hati, saudara marah, saudara menyimpan dendam, saudara menyimpan yaitu kesalahan orang lain, saat ini katakan kepada Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan, aku mau mengasihi, aku mau menjadi orang-orang kerajaan Allah yang benar. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, pasti lemah lembut. Mari saya undang saudara, kita bangkit berdiri. Kita ambil komitmen, ambil waktu di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu isi hatimu, Tuhan yang tahu perbuatanmu. Mari kita serahkan kepada Tuhan.
Kalau engkau nggak sanggup, engkau nggak mampu, minta Roh Kudus saat ini memampukan melakukan kasih. Kasih-Mu lurus dalam ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah, oh syukur Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Mampukan kami ya Roh Kudus. Sanggupkan kami Roh Kudus untuk mempraktekkan kasih ini ya Tuhan di tengah dunia ini. Tolong Roh Kudus, haleluya. Tolong Roh Kudus, amin. Kudus tiada, ajarilah kami, haleluya. Ajarilah. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah. Mari pujian ini menjadi doa dan komitmen kita. Sebelum kita mengasihi, maka kita belum mengenal Allah. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu terus tiada batas. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita katakan kepada Tuhan, kami merendahkan diri ajar kami Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu
Bapa, Engkau melihat keseriusan kami. Kami sungguh mulai hari ini ingin belajar kembali untuk mengasihi dengan tulus seperti Tuhan mengasihi kami. Orang yang memiliki pengetahuan tapi tanpa memiliki kasih, hanya seperti gong yang hanya berkumandang tetapi tidak ada isinya. Mampukan kami dan kuatkan kami untuk menunjukkan kasih kami kepada saudara seiman, bahkan mereka yang membenci kami. Biarlah kasih-Mu meliputi dan melingkupi seluruh kami. Firman-Mu hari ini akan mendorong kami untuk kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mengeterapkan kasih dalam hidup sehari-hari, mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini selalu baru bagi kita semua yang telah memberkati kita pada hari ini. Kita bangga menjadi warga kerajaan Allah. Tuhan ingin pesan firman Tuhan bagi kita untuk kita terus meneruskan hukum-hukum kerajaan Allah itu untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, agar supaya kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati hambanya yang telah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, saya akan memberikan satu pengumuman bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 ada ibadah doa dan puasa yang dimulai jam 10 pagi. Diharap Bapak Ibu untuk bisa meluangkan waktu datang kepada Tuhan, di rumah Tuhan untuk kita berdoa bersama-sama. Kemudian sorenya ada ibadah kaum muda yang akan dimulai jam 6:30 malam. Kemudian minggu depan tanggal 7 Maret ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi, disertai dengan perjamuan kudus. Lalu kemudian perlu kami sampaikan bahwa panitia pembangunan masih terus menggalang dana, salah satunya mengadakan basar Sangsang masakan B2 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2021. Pembeliannya pakai kupon, jadi panitia pembangunan hari ini menyediakan kupon bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin barangkali ada yang pesan hari ini setelah ibadah selesai bisa menghubungi panitia pembangunan. Kemudian perlu kami sampaikan juga Departemen Sosial mengingatkan pada Bapak Ibu, mungkin barangkali ada yang belum mengumpulkan fotokopi KK dan KTP, segera untuk mengumpulkannya, serahkan kepada Ibu Ida Martin. Lalu kemudian bagi yang belum mengumpulkan juga formulir untuk pembangunan supaya segera diisi, diserahkan kepada panitia pembangunan. Ada 2 lembar yang Bapak Ibu sudah tahu. Minggu yang lalu sudah kami umumkan juga. Yang pertama untuk diisi, yang kedua juga diisi semua. Lalu kemudian yang satu dibawa pulang, yang satu serahkan kepada panitia pembangunan, yaitu formulir partisipasi pembangunan GEJA Salom. Bisa memberikan mengisi nama, alamat, nomor HP, tanda tangan sebagai bukti Bapak Ibu saudara sekalian berpartisipasi untuk pembangunan Gereja Salom. Salah satunya mendukung secara rutin, membantu dana dan membantu material. Puji Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, atas nama pribadi dan Jemaat Shalom, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nanang Nahum bersama dengan Ibu yang sudah berkenan untuk melayani kami di ibadah pertama dan kedua. Bapak Nanang Nahum salah satu hamba Tuhan yang ada di Ambengan 2 yang saat ini ada di pelayanan misi. Setelah ibadah dan makan siang ini, saya akan mengantar Pak Nanang Nahum ke wilayah 5 untuk survei tempat yang akan kami pakai untuk aksi sosial. Dan Pak Nanang nanti akan balik ke Surabaya, sementara saya melanjutkan perjalanan. Saya mau ada serahkan satu pengembalaan lagi di
pakai saji kepada Saudara Pendeta Paulusian. Bapak Ibu, kita mendapatkan kehormatan dari anggota DPRD Jawa Timur, Bapak Daniel Rohi. Dalam masa reses pertama tahun 2001, beliau akan hadir di gereja kita. Acaranya adalah hari Rabu tanggal 3 jam 10 pagi. Agenda acaranya kita akan ibadah bersama, kemudian ada sharing, dan kemudian ada semacam menyerap aspirasi. Kalau selama ini kita merasa aspirasi kita buntu, tidak tahu disalurkan kemana, terkait dengan ekonomi, terkait dengan apa saja, Bapak Ibu sampaikan besok hari Rabu tanggal 3 kepada Pak Daniel Roy. Nanti aspirasi Bapak Ibu dari umat Kristen akan dibawa naik untuk diperjuangkan di DPRD Jawa Timur. Kami ditarget 75 orang, termasuk beberapa orang dari gereja SDA di wilayah ini. Oleh sebab itu saya mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk, kalau nggak kerja ya, bisa hadir, bisa datang, entah yang muda ataupun yang sepuh, untuk datang. Nanti saudara langsung daftar ke Bu Gembala atau Pak Yanto hari ini. Kenapa harus daftar? Itu kaitannya dengan konsumsi, supaya kami tahu kalau jatahnya sudah, kami nanti akan bagikan sebagian kepada GSIA yang ada di wilayah 4. Gereja Kristen Jawi Wetan sudah ketemu dengan Pak Daniel Rohi dan mereka membentuk satu ekonomi khusus untuk GKJW di wilayah Kota Malang. Jadi kalau saudara-saudara nanti kita bisa membentuk untuk wilayah 4, saya rasa ini sesuatu yang sangat bagus. Sekali lagi mohon kesediaannya untuk hadir dan mendaftarkan diri supaya kita nanti bisa ketemu dengan Bapak Daniel Rohi. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Selamat datang Pak Richard, bisa bersama-sama dengan kita setelah melalang buana ke beberapa kota. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti teman-teman Departemen Ibadah bisa ketemu dengan Pak Richard. Kita akan mengakhiri dan mendoakan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya akhir ibadah kami, izinkan kami kembali naikkan puji
pujian syukur kami karena Tuhan berkenan memberkati ibadah pertama dan kedua. Hadirat-Mu menyertai kami dan firman-Mu meneguhkan kami bahwa kami mendapatkan anugerah karena kami mendapatkan kerajaan surga. Tapi ada tanggung jawab dalam kehidupan kami agar kami berbuahkan kerajaan surga, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ampuni kalau selama ini kami hanya tahu dan mengerti, tapi kami belum mengeterapkan dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami oleh Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengasihi dengan perbuatan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nanang Nahum beserta dengan Ibu dan tugas-tugas pelayanannya di Departemen Misi GEJA Ebenezer Surabaya. Bapak juga memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir. Seminggu ke depan doa kami, Tuhan memberkati usahanya, pekerjaannya, mata pencariannya. Studi anak-anak kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menyusun skripsi, yang sedang ujian, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa biarlah sepanjang perjalanan kami pulang, kami sampai di rumah dengan selamat. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Bapa, sebelum kami tinggalkan tempat ini, doa kami memberkati pertemuan kami dengan Bapak Daniel Rohi. Apa yang jadi pergumulan umat dapat kami salurkan, kami aspirasikan kepada hamba-Mu untuk mereka perjuangkan di pemerintahan. Bapak juga menolong supaya pertemuan kami diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami mampu selamat pulang, damai sejahtera menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin.